Ini ada warga yang punya hutang di PNM dan lain-lain, jaminannya rumah, cuma sayang tidak diceritakan nilai jaminannya berapa, hutangnya berapa. Makanya saya kadang kalau minta Anda saya jawab jangan, harus menggunakan data yang lengkap gitu loh, nilai rumah berapa, segala macam jaminan, terus hutangnya berapa, sudah berapa kali ada macet dan yang lainnya. Kalau Anda ada masalah segala macam butuh masukan dari saya, bayar saya mahal tuh. Al-Fatihah dan salawat Nabi 3 kali sebenarnya. Bagi non muslim doa saja gitu. Jadi dia rumahnya sudah dilelang dan dia tidak diberitahu, tiba-tiba yang menang lelang pun ternyata tetangganya sendiri, tetangga dekatnya. Udah gitu masuk pengadilan, kalah di pengadilan negeri. Udah gitu masuk masuk ke gugatan ke banding gitu. Kayak ini suaranya beliau. Assalamualaikum, kebetulan semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Saya mau tanya ini rumah saya ini ternyata sudah dilelang. Pemenang lelangnya ternyata tetangga sendiri tanpa ada kabar. Kemudian agak saya ini mengajukan ke pengadilan, gugat pemenang lelang, KPNL, Bank PNM dan BTN. Ternyata ini kalah, saya mengajukan banding. Apakah masih ada harapan? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab sesuai. Jadi kalau Anda ada masalah silakan mau curhat dengan saya, WA 0815575034 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah wa ala alihi. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, kalau di SKDA kasus yang Bapak ini alami adalah sudah stadium 5 gitu. Kenapa? Sudah dilelang, ada pemenang lelang, masuk pengadilan, kalah, terus mau banding gitu. Apa yang harus dilakukan? Oke, ini bagi Anda yang belum sampai masa, kalau sudah mau kreditnya batuk-batuk dan nilai jaminan Anda cukup lebih besar daripada nilai utangnya, apalagi Anda udah cicil cukup lama, perlu melakukan hal ini. Jadi Bapak ini, jadi kalau kita percuma kita masuk ke pengadilan kalau kita tidak siap. Yang dibutuhkan adalah 2 alat saksi dan bukti, sob. 2 alat bukti dan saksi. Jadi intinya apa? Kita sebelum macet segala macam-macam, sebelum masuk ke pelelangan pengadilan, kita siapkan dulu, mintakan ke mereka SP1. Contohnya ada di katalog WA grup SKDA gitu, punya saya gitu loh, ada di situ. SP1 minta apa? Pemministernya mau sending gitu. Terus yang kedua baru kirim SP2 gitu. SP2-nya apa? Minta SKMAT, AVHT, sertifikat yang dilegalisir oleh bank dan juga terjadinya kerja. Terus SP3-nya apa? SP3 lurus aja, lurus. SP3-nya apa? SP3-nya kita negosiasi gitu. Kayak saya belum punya uang, belum punya dana, itu yang saya lakukan. Jadi saya jangan sampai Anda lurus, jangan kanan. Bener kan berarti sini? Betul, kiri harusnya. Jadi intinya seperti itu gitu, sob. Jadi SP3-nya baru kita mengadakan negosiasi, itu yang saya lakukan gitu. Caranya gimana? Bisa menggunakan cara keras atau menggunakan cara lembut. Kalau saya pakai cara keras, kenapa? Saya ingin cepat selesai utang saya gitu. Kalau cara lembut gimana? Anda tetap nyicilnya tidak terlalu banyak, 500.000, 1 juta, atau 2 juta, atau 10 juta, terserah sesuai kemampuan Anda gitu. Dan sesuai dengan nilai hutang Anda juga gitu. Itu bisa menolong sedikit gitu. Meskipun tidak membantu, tidak gimana, karena itu akan panjang urusannya gitu. Kalau saya kemarin keras-kerasan, saya stop pembayaran, saya tidak mau bayar sama sekali. Dan itu tergantung Anda double, kalau saya kan double gitu. Jadi intinya apa? Kalau saya mintanya tidak bayar, saya kumpulin, selesaikan satu-satu gitu. Utang saya pun kalau digabung-gabung dan utang dengan yang lainnya di atas 20 kurang lebih gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai, tinggal sedikit lagi, tinggal 1 kredit lagi. Dan ini sekarang saya lagi mau menyelesaikan 1 lagi. Dan saya mau ketemu dengan orang, lahan saya di Chelsea dan yang lainnya. Dan sekarang saya mau negosiasi gitu. Jadi apakah ada cara lain? Ada, sob. Caranya gimana? Saya jawab. Jadi yang penting ketika Anda batuk-batuk, lakukan cara-cara SKDA ya. Anda lihat video saya, YouTube saya yang lama-lama dan yang lainnya gitu. Jadi mengumpulkan kelengkapan dan data dulu gitu. Dan tunjukkan Anda kooperatif gitu. Dan itu bisa bertahan 4 sampai 5 tahun biasanya gitu. Oke. Solusinya gimana? Pemenang lelangnya kan keluar tetangga Anda. Kalau gugatan tetap harus dilakukan terus, harus banding segala macam-macam.
dengan bukti karena mungkin tidak diskusi dengan saya sebelumnya sehingga datanya tidak ada gitu. Ya, jelas sekali kalau data tidak ada percuma. Jadi kalau ada, jadi lawan kita pun akan melihat gitu loh. Ketika kita tidak siap dalam sisi hukumnya, tidak ada collecting data, tidak ada saksi bukti dan yang lainnya, mereka kan senang-senang. Jadi mereka melakukan tindakan yang kurang terpuji. Nah, jangan sampai masuk lelang. Kalau masuk baru mau dilelang segala macam-macam, tulisin di depannya, buatin surat segala macam-macam, buatin somasi ke bank dan yang lainnya gitu. Itu yang biasa dilakukan gitu. Jadi saya buat somasi ke bank dan saya tulisin di depan rumah saya, rumah aset kita gitu. Baru jaminan ini tidak boleh dilelang gitu. Di kanan nggak? Kita mau muter di trans. Jadi saya ngajak anak sekarang biar belajar juga negosiasi dengan beberapa pihak gitu. Kapan hari ketemu dengan pihak mana-mana lah, pengacara kayak segala macam-macam bla bla gitu. Saya siapkan regenerasi sekarang ini ke anak saya dan pembelajaran real. Terus saya terusin lagi ya. Jadi kalau dia mau masuk lelang segala macam-macam, buatin somasi dan yang lainnya, minta keringan untuk negosiasi di penyelesaiannya sambil Anda mau minta untuk diberikan waktu untuk menjual rumahnya gitu, aset kita gitu. Jadi harus ada solusi, jangan didiamkan kalau udah macet itu yang salah gitu. Dan ketika dia mau lelang tidak ada perlawanan. Kalau ditulisin seperti itu, tetangga kita mau beli pun akan mikir gitu. Ini kan nggak ada, mungkin nggak tulis rumah ini masih dalam sengketa segala macam-macam kan, tidak ditulis gitu. Siapapun yang melakukan tindakan sepihak akan kami gugat gitu. Nah sekarang ini seperti itu. Katanya di pengadilan itu cara terakhir, betul cara terakhir. Kalau udah terakhir, kan namanya terakhir ya itu kita habis-habisan. Terus solusinya gimana? Diskusikan, tetap gugat segala macam-macam, masuk banding segala macam-macam, dan itu masih butuh waktu. Nah itu untuk menguji si ininya juga, si pemenang lelang gitu. Jadi yang Anda gugat saya nggak ngerti juga gugatannya ke siapa aja. Harusnya yang digugat Anda atau bank segala macam-macam, termasuk turut gugatnya BPN, KPKNL, terus si pemenang lelang gitu. Nah ketika negosiasi dan yang lainnya dengan mereka semua, masa persidangan Anda lakukan negosiasi dengan mereka, itu yang saya lakukan. Meskipun sudah ada pemenang lelangnya, setidaknya ada uang korohiman dan yang lainnya gitu. Kalau cocok Anda ambil, kalau enggak ya Anda terserah Anda nanti ke depannya gitu. Atau Anda beli buyback dari mereka, itu solusinya. Pernah melakukan itu, pernah saya melakukan itu. Jadi di buyback oleh si pemenang lelang, di pemenang lelang dia minta berapa, anggaplah Ini motornya di mana? di sini. Di sini. Ya. Atau anggaplah gitu loh, utang Anda 200, dia ngambil 200, Anda lebih 250 juta atau gimana gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi negosiasi, boleh nggak saya membeli kembali gitu, dengan nilai segini gitu. Nah tapi ingat ya, si pemenang lelangnya harus digugat, jadi biar tergugat gitu, atau tergugat gitu, biar ini, biar mereka juga paham prosesnya bakal lama gitu. Kalau Anda ngalah di banding ini, mereka yang menang sob. Jadi itu. Dan disuruh membantu, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.